Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin. Amma ba'd. Mas Mbak sekalian, kelas 12 program keagamaan. Azakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada pagi atau siang hari ini kita bisa berjumpa dalam KPM daring kita, mata pelajaran ilmu hadis. Hari ini kita akan melanjutkan materi kita, yaitu al-mabhas tsani ma'rifatut tabi'in. Mabhas yang kedua yaitu tentang para tabi'in, di mana sebelumnya di pekan-pekan sebelumnya kita sudah cukup lama membicarakan tentang sahabat gitu nih, tentang definisi para sahabat, jumlah para sahabat, kemudian adalah para sahabat, keadilan mereka, yang mana sudah dinilai keadilan mereka berdasarkan Al-Quran maupun Sunnah Nabawiyah. Kemudian hari ini kita akan masuk ma'rifatut tabi'in. Sanatahaddatsu fi hadzal mabhasi an at-ta'rifi bit tabi'in wa asma'it tabi'in wa 'adadihim wa fadlit tabi'in fil Qur'anil Karim wa fadlit tabi'in fi Sunnah Nabawiyah. Pada kesempatan kali ini kita akan membicarakan tentang ta'rif tabi'in, nama-nama tabi'in dan jumlah mereka, kemudian keistimewaan tabi'in dalam Al-Quran maupun dalam Sunnah. Nah, at-tabi'un mimma akramallahu bihi hadhil ummah. Tabi'un atau ya tabi'in ya, kalau sudah diserap dalam bahasa Indonesia artinya tabi'in. Namun kalau dalam bahasa Arab tetap menggunakan tasrif, tetap menggunakan perubahan bentuk jamaknya ya. Jadi tabi'un atau kemudian tabi'in seperti itu. At-tabi'un mimma akramallahu bihi hadhil ummah. Termasuk hal yang Allah memuliakan dengan mereka umat ini gitu ya. Jadi dengan keberadaan tabi'un, umat ini dimuliakan oleh Allah. Wahum rijaluha, dan mereka tabi'un adalah rijalu al-ummah. Hadis ini kembali kepada al-ummah. Alladzina hammalu 'anin nabi sallallahu alaihi wasallam risalatahu, yang mana mereka membawa dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam risalahnya nabi tadi gitu. Jadi mereka membawa risalahnya para nabi atau risalah Nabi Muhammad, risalah Nabi Muhammad, wa tuha anhu liman ba'dahum, dan menyampaikan risalah tadi anhu dari Nabi Muhammad liman ba'dahum kepada orang sesudah mereka. Wa qad asyara ilaihim al-Qur'an al-Karim fi qaulihi, dan telah mengisyaratkan atau menunjuk pada mereka siapa Al-Quran Al-Karim fi qaulihi, dalam ucapan atau dalam ayat dalam Al-Quran, wasabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu anhu wa adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anharu khalidina fiha abada dzalikal fawzul adzim. Wasabiqunal awwalun, dan orang-orang yang mendahului masuk Islam atau orang pertama masuk Islam, minal muhajirinnya dari golongan muhajirin dan ansor, walladzina taba'uhum, dan orang-orang yang mengikuti mereka bi ihsanin dalam kebaikan, radhiyallahu anhum, Allah meridai mereka, wa radu anhu, dan mereka ridha pada Allah, wa adalahum jannatin tajri tahtahal anhar, dan dipersiapkan bagi atau mempersiapkan siapa Allah lahum bagi mereka jannatin tajri, yang surga tajri yang mengalir tahtaha al-anhar, di bawah surga tadi al-anhar, sungai-sungai, khalidina fiha, hale kekal di dalamnya, abadan, dzalikal fawzul adzim, itu adalah kemenangan yang besar. Waqad qala Qatadah rahimahullah fi tafsir hadhil ayah, Imam Qatadah dalam menafsirkan ayat ini, hum at-tabi'un, yang dimaksud dengan ayat At-Taubah ayat 100 ini adalah tabi'un. Fi qauli subhanahu wa ta'ala wa akharina minhum lamma yalhaqu bihim, surat Al-Jumu'ah ayat 3. Ini Imam Ikrimah juga menafsirkan dalam Al-Jumu'ah ayat 3 itu adalah hum at-tabi'un, yaitu at-tabi'un atau tabi'in gitu ya. Kemudian Imam Ajibah rahimahullah, Ibnu Ajibah rahimahullah menafsirkan juga at-tabi'una bi ihsanin ila yaumiddin, para pengikut setelah para sahabat, bi ihsanin ila yaumiddin, yang mengikuti kebaikan sampai yaumil qiyamah, ila yaumil qiyamah gitu nggih. Terus ini kita belum masuk ke definisi tabi'in, tapi nggih sebatas pengantar dan pengantar bahwa mereka ini orang-orang yang dipuji oleh Allah dan juga oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian awalan man huwa at-tabi'i, siapa itu tabi'i? Tabi'i ini dengan ya nisbah ya,
huwa man laqiya walau wahidan minas sahabati musliman, yaitu orang laqiya yang berjumpa walau wahidan meskipun hanya dengan seseorang minas sahabati dari sahabat musliman dalam kondisi dia ini muslim wa mata 'alal Islam dan dia meninggal dalam Islam gitu ya. Jadi misalkan si A ini berjumpa dengan seorang sahabat satu tok saja dari ribuan sahabat, dia hanya berjumpa dengan satu orang, misalkan hanya berjumpa dengan Umar bin Khattab ketika mungkin Umar bin Khattab baru 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 sidak gitu ke pedalaman gitu ya. Kemudian ada satu orang ini hanya berjumpa dengan Umar bin Khattab. Nah, kemudian dia dalam kondisi Islam gitu ya. Kemudian dia meninggal juga dalam kondisi Muslim juga. Maka orang itu bisa dikatakan sebagai seorang tabi'in. Wattabi'una naqalu 'ani sahabati ma naqaluhu 'ani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tabi'un naqalu 'ani sahabati mereka menukil 'ani sahabati dari para sahabat ma naqaluhu apa yang mereka menukilnya atau menukil gitu ya 'ani Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kana minhum man kana asbahun nasi bis sahabati liqurbi ahdihim. Wa kana minhum dan ada di antara mereka maka asbahun nasi bis sahabati, ada orang yang mirip-mirip sahabat gitu, saking mungkin saking mungkin dekatnya gitu ya, likur bi ahdihim, saking mungkin dekatnya itu mereka itu semirip-mirip manusia dengan para sahabat, jadi saking miripnya dengan sahabat. Nah, kenapa? Karena likur bi ahdihim, karena saking dekatnya masa hidup mereka, watuli sohbatihi bijiwarihim, dan juga karena saking lamanya pergaulan mereka dengan para sahabat. Jadi mereka ini hampir menyerupai sahabat gitu ya, sulit dibedakan dengan para sahabat karena zamannya dekat, mungkin umurnya tidak selisih jauh gitu ya. Kemudian juga saking lamanya mereka bergaul dengan para sahabat. Waqad ikhtalafa ahlul ilmi fi afdalihim, para ulama itu berbeda pendapat tentang siapa yang paling mulia. Ahlul Madinah yarawna anna afdalat tabi'in huwa Sa'id bin Musayyab. Para ulama ahlul Madinah itu berpendapat tabi'in yang paling mulia, yang paling bagus atau ya paling mulia yang penting Sa'id bin Musayyab. Nah, teman-teman kalau di kelas 11 masih ingat hadis mursal itu statusnya tidak bisa kita terima kecuali mursalnya Sa'id bin Musayyab. Kenapa? Karena Sa'id bin Musayyab ini ketika membuang rawi di atasnya, yang dibuang sudah pasti Abu Hurairah, maka seolah-olah hadisnya itu sudah pasti dari Abu Hurairah, maka hadis mursal itu tidak bisa diterima oleh Syafi'iyah kecuali mursal Sa'id bin Musayyab. Kemudian Ahlul Basrah berpendapat bahwa yang paling mulia adalah Hasan al-Basri. Kemudian Ahlul Kufah berpendapat bahwa yang paling mulia laisa afdalu min Uwais al-Qarni, tidak ada yang lebih mulia daripada Uwais al-Qarni. Nah, ini ceritanya masyhur, nanti teman-teman bisa cari ya, bisa baca cerita Uwais al-Qarni di mana beliau dipuji oleh Rasulullah, bahkan Rasulullah pun tidak bertemu ya, karena jelas tabiin gitu ya. Rasul tidak bertemu, namun namanya itu sampai Rasulullah tuh tahu gitu ya. Ya, karena ada hadis dari Umar, sami itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul khairat tabi'in rasulun yuqalu lahu Uwais. Sebaik-baik laki-laki adalah orang yang dipanggil dengan nama Uwais. Nah, orang ini gitu ya, orang Yaman. Nah, ada ceritanya sendiri, nanti silakan dibaca. Kemudian asma'u asyhurit tabi'in wa adatuhum gitu ya, nama-nama yang paling terkenal dari para tabi'in dan jumlah mereka. Asma'u asyhurit tabi'in wa adatuhum. Min ba'di sahabati, dari masa setelah sahabat, kana lit tabi'in al-fadlu fi nasyri dinillah wa raf'i rayatillah. Kemudian dari para sahabat tadi ada para tabi'in yang mereka punya keistimewaan dalam fi nasyri dinillah, mereka punya keistimewaan, punya kemuliaan dalam menyebarkan agamanya Allah, wa raf'i rayatillah, dan mengangkat benderanya Allah. Wahum yujahiduna fi sabilillah fil biladil lati fatahuha, dan mereka para tabi'in ini berjihad di jalannya Allah di negara atau di negeri yang mana mereka sudah membuka negeri tadi.
Nah, kemudian ini berikutnya ini sedikit membingungkan ya. Wa ja'alu min manaqibihim fiha ayatan yasirun nasu biha fi aswaqihim. Mungkin kalau saya pahamnya kok nama mereka dijadikan jalan gitu, tapi mungkin kita tinggalkan saja, ini cukup membingungkan gitu ya. Wa ja'alu dan mereka menjadikan ya, tapi secara harfiahnya saja ya kita terjemahkan. Wa ja'alu dan mereka menjadikan min manaqibihim dari biografi mereka, manaqib mereka, fiha di jalan-jalan, ayatan sebagai ayat ya, sebagai bukti, yasiru annasu berjalan para manusia biha dengan manakib mereka fi aswaqihim di jalan di pasar-pasar mereka. Nah, ini kan tentu membingungkan. Nah, kita lewati dulu saja. Kemudian Wamin asyurit tabi'in hum Hasan al-Basri, dari golongan yang paling terkenal jelas ya Al Hasan Basri, kemudian Sa'id bin Jubair, kemudian Umar bin Abdul Aziz. Nah, Umar bin Abdul Aziz ini termasuk tabi'in gitu ya. Umar bin Abdul Aziz berarti khalifah dinasti Umayyah gitu ya. Kemudian Muhammad bin Sirin, kemudian Atha bin Abi Rabah, kemudian Zakwan bin Kaisan, kemudian Iyas bin Muawiyah al-Muzani, kemudian Raja bin Haywah, kemudian Amir at-Tamimi, kemudian Urwah bin Zubair. Waqat itu ya nama-nama yang terkenal. Kemudian jumlahnya berapa? Waqat intasara at-tabi'una fi biladillah, dan sungguh telah menyebar para at-tabi'un, tabi'un tadi fi biladillah, di negara-negaranya Allah. Watanawwa'at futuhatuhum, dan sudah bermacam-macam futuhatuhum ya, futuhatnya mereka, maksudnya ekspansi penyebarannya itu sudah bermacam-macam, termasuk dalam keahlian mereka gitu ya. Dalam keahlian mereka mungkin ada tabiin yang tafsir, yang jago tafsir, tabiin yang jago fikih seperti itu ya, tabiin yang jago hadis ya. Kemudian waqtalafat a'daduhum fi kullil amsar, dan telah berbeda jumlah mereka fi kullil amsar, di setiap tempat gitu ya. Jadi antara satu dengan tempat yang lain kan tidak bisa kita samakan, tidak bisa 5 orang di A, 5 orang di B, tidak bisa. Lidzalika minal asir, karena itu merupakan sesuatu yang sulit, khasru adadi tabi'in, membatasi jumlah para tabi'in atau menghitung jumlah para tabi'in. Kama anna sahabata radhiyallahu alaihim, sebagai ridwanullahi alaihim, sebagaimana para sahabat ridwanullahi alaihim, laisa lahum adadun muayyanun, mereka tidak punya hitungan yang tertentu, hitungan yang jelas gitu ya. Waqad intasyaru fi biladillah wal taqu bi jumu'i minal basyari la yakhsuna fi syarqi wal maghrib wal gharbi. Waqad intasyaru, dan mereka sungguh telah menyebar fi biladillah, di negara-negaranya Allah, wal taqu, dan mereka telah berjumpa bi jumu'i minal basyari, dengan sekumpulan manusia, la yakhsuna fi syarqi wal gharbi, yang tidak terhitung di timur dan di barat. Lidzalika la yumkinu hasru tabi'in fi adadin muayyanin. Nah, itu tidak mungkin untuk membatasi para tabi'in dengan jumlah yang pasti, yang tertentu seperti itu. Kalau sahabat kemarin Ibnu Hajar masih bisa memperkirakan gitu ya, tapi kalau tabi'in sudah sulit sekali untuk diperkirakan. Oke, itu saja untuk KPM kita. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Hadanallahu ajmain. Kalau nanti ada yang ingin ditanyakan, silakan ditanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.